Saudara, shalom. Lagi shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, jika Tuhan menghendaki, maka nanti hari Rabu ini saya dilantik menjadi kepala sidang, meneruskan pelayanan dari Ibu Gembala. Saya secara pribadi, suami istri, berterima kasih kepada semua jemaat, kepada semua majelis, dan juga buat orang tua saya, mama atau ibu gembala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk terus melayani di jemaat ini. Jujur, kami suami istri tidak pernah duduk bersama, berpikir apabila nanti seperti ini. Tidak ada pemikiran sama sekali. Yang ada dalam pikiran kami melayani dengan tulus, biarkan kehendak Tuhan dijadi. Yang kedua, saya berterima kasih buat pengorbanan Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan syukuran, baik sudah 2 minggu lewat, yang berkorban berupa makanan barang jadi atau yang berkorban berupa uang, baik yang sudah lewat bahkan sebentar. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan yang ketiga, dalam pergaulan sehari-hari teman-teman ada yang sengaja bilang begini, kita ganggu memang nih selama masih jadi wakil gembala. Nanti kalau sudah gembala sudah berubah nih, Pak, Bu, mau gembala, mau wakil gembala, mau pekerja, kami tidak pernah berlaku munafik. Jadi kami tidak pernah pura-pura di hadapan jemaat baik dan di belakang tidak. Kami apa adanya. Maka saya harapkan kita ini keluarga Tuhan yang ada di jemaat Gembala Mandongan. Amin. Orang-orang tua yang ada di jemaat adalah orang-orang tua saya. Maka saya sering panggil papa dan mama, om dan tante. Kalau selevel saya ada di atas saya sedikit, saudara adalah kakak saya. Kalau ada di bawah saya, saudara adalah adik-adik saya. Kalau saudara yang selevel dengan saya dan punya anak, mereka adalah anak-anak saya. Kenapa? Karena kita keluarga Tuhan. Maka mari dukung kami dalam doa agar supaya pelayanan kami lebih baik ke hari-hari depan. Puji Tuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita baca pembacaan firman Tuhan dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Yang laki-laki, yang pria baca ayat 1, yang wanita baca ayat 2, dan ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama, kita bergantian. Ayat 1 yang pria dulu, 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisai, upamu akan sangat besar. 2, 3. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hamba nanti menjadi ahli warisku. 2, 3. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 2, 3 sama-sama. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Silakan duduk. Saya baca kembali ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepada
kepadanya sebagai kebenaran. Tema kita karena layar dipasang, menurut beberapa orang agak kependekan dan bisa naik kembali. Tapi kalau Bapak Ibu lihat dari belakang, yang kami setel itu lihat dari depan. Karena kalau kami di depan agak lebih tinggi, maka kepala agak mendongak. Tapi ini menurut saya pas. Tapi kalau menurut majelis dan jemaat, kalau masuk mesti kasih naik, bisa dikasih naik. Tapi kalau mau seperti begini juga tidak masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena papan layar dipasang, maka tema kita diangkat. Tema tahunan kita tahun ini adalah apa? Tujuanku menyenangkan hatimu, Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan adalah percaya atau beriman. Maka pada pagi hari ini saya berjudul sharing kita pagi hari ini, jadilah orang yang beriman. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca ayat 1 dan seterusnya, terjadi sebuah percakapan antara Tuhan dan Abraham, yang waktu itu belum dirubah namanya menjadi Abraham. Tuhan sudah suruh keluar dari kampungnya dan tinggal di sebuah tempat. Dan ketika itu Tuhan datang kepadanya karena sementara dalam kondisi galau, karena belum punya keturunan, sama seperti saya suami istri. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebuah kesaksian saya, kami sebenarnya agak galau. Kenapa? Sudah 12 tahun. Ya, 12 tahun belum punya anak. Sesuatu yang muncul menjadi harapan kami ketika bulan Januari, bulan Februari, istri saya tidak hadir. Istri saya tidak hadir. Wah, 1-2 hari enak nih. Wah, kayaknya ada nih. Karena selama ini tidak pernah nih. Kayaknya ada nih. Saya semangat sekali. Dia juga semangat, jaga baik-baik. Saya bawa mobil pelan-pelan. Beli testek yang langsung yang bagus. Barangkali habis 8, barangkali habis 9 mereka. Tapi negatif terus. Wah, apa ini? Dia bilang, tapi tidak ada perubahan yang saya rasa. Jadi kita ke dokter. Dokter bilang tidak ada, kosong. Pulang. Apa itu? Masih berharap, bulan 3 kembali hari. Nah, bisa jadi Abraham seperti itu. Dia galau, dia kaya, dia diberkati. Tapi kondisinya dia tidak punya anak. Maka ketika dalam kondisi galau ini, Tuhan datang kepada. Dan dalam kondisi galau dan sesuatu hal yang semakin tidak mungkin, Tuhan bilang, bukan Eliezer yang akan mewarisi kepunyaanmu, tetapi anak kandung. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kurang lebih Sarah waktu ini ada kurang lebih 70-an tahun. Karena ketika Sarah 80 tahun, dia sudah mati haid. Abraham kurang lebih 90-an tahun. Karena ketika Ishak lahir, Abraham 100 tahun. Kira-kira sudah dalam kondisi seperti itu. Orang bilang air sudah di batang leher. Bisakah kita percaya? Sesuatu yang sudah gelap dan tidak mungkin lagi, bisakah kita percaya? Tapi tahu nggak ayat 6 bilang apa? Lalu, tolong tampilkan ayat 6, sama-sama kita baca. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan
memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu percayalah Abraham. Kata percaya, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, salah satu terjemahan bahasa Inggris, dia pakai faith, yang artinya lalu berimanlah Abraham. Lalu berimanlah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Saya ingin berbagi dengan saudara, ada beberapa unsur yang termasuk, yang terakumulasi dalam kata beriman dalam bagian ini. Atau beriman yang seperti Abraham beriman ini ada 3 hal. Yang pertama, ketika Abraham beriman, maka dia mengakui bahwa dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Ketika Abraham percaya, maka Abraham bilang, saya tahu siapa yang berjanji kepada saya. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 23, ketika itu Rasul Paulus ada di Yunani, dan dia berjalan-jalan keliling kota itu, dan dia melihat banyak patung dewa-dewa. Dan dalam sebuah kesempatan, Rasul Paulus menyampaikan kepada orang Yunani bahwa aku berkeliling di kotamu. Kisah Rasul pasal 17 ayat 23, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah misbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itu yang kuberitakan kepadamu. Terkadang kita sembarang menyembah. Kita bilang saya sembah Tuhan Yesus, tapi kita tidak kenal siapa Tuhan kita. Abraham bilang saya percaya. Kata percaya di situ mengandung pengertian. Abraham mengakui, saya kenal siapa yang berjanji kepada. Kenapa di Yunani seperti ini? Ada sebuah cerita bahwa bertahun-tahun dalam tahun kuno itu, ketika itu Yunani sudah punya banyak dewa sesembahan. Tetapi ketika itu mereka mengalami sebuah tulah, dan tulah itu menghantam mereka dengan sakitnya, parahnya. Maka mereka mulai memuja dewa satu, tetapi tidak ada dewa yang mampu menolong. Dan akhirnya mereka bilang begini, kalau ada dewa yang lebih dari dewa-dewa kami, kalau ada Tuhan yang lebih dari Tuhan kami, yang mampu menyembuhkan kami, yang mampu melakukan tulah ini, maka kami akan sembah Dia. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, ketika mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan, mereka dipulihkan, tulah itu berlalu, mereka tidak tahu Tuhan yang menyembuhkan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, terkadang kita orang Kristen seperti orang-orang Yunani. Kita sembah Tuhan. Kita bilang saya orang Kristen, saya pelayan Tuhan. Tapi ketika kita datang, Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau. Kenapa aku tidak mengenal engkau? Karena kita sendiri tidak mengenal Dia. Kita tidak tahu siapa Dia. Abraham mempercayai Allah sebagai Allah yang memberkati. Maka tahu, ketika dia disuruh keluar dari kampungnya, dia tidak, Tuhan, mau bawa saya kemana? Di sana bagus kah? Ada wifi kah? Tidak. Ada motor kah? Tidak. Ada mobil kah? Tidak. Ada makanan kah? Tidak. Ada uang saku yang pas kah? Tidak. Tapi Abraham langsung jalan. Dia pergi, dia ikuti, karena dia tahu Allah yang memanggil dia adalah Allah yang memberkati. Yang kedua, Abraham tahu Allah yang dia sembah
Bapak Ibu, waktu zaman Abraham itu banyak bajak darat. Kalau orang bilang bajak laut, saya bilang bajak darat. Banyak tukang pala, banyak musuh. Apalagi kita bawa istri yang cantik. Sarah itu terkenal dengan cantiknya. Sampai ketika ada di sebuah kota, Abimelek ambil jadi istrinya. Karena apa? Abraham bilang Sarah itu saudaranya. Karena memang saudara kan saudaranya. Saudara seayah. Banyak musuh di jalanan. Tapi Abraham tahu Allah yang aku sembah adalah Allah yang menyertai. Pak, Bu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Karena itu jangan takut menjalani kehidupanmu. Amin. Tahu Allahmu sebagai Allah yang menyertai. Karena dia berjanji, aku adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Saya bilang sama jemaat, Immanuel, Allah menyertai itu bukan dia pakai remote. Sekarang banyak remote. Sampai ada rumah makan yang sudah pakai robot. Dia kendalikan dari komputer, pakai remote saja. Bikin kopi saja sudah pakai remote. Semua pakai remote. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan bilang menyertai, dia ada di samping kita dan berjalan bersama-sama dengan kita. Dalam suka duka kita dia jalan bersama-sama. Ketika engkau sakit dia ada di sampingmu. Ketika engkau bahagia dia ada di sampingmu. Ketika engkau susah dia ada di sampingmu. Ketika engkau dalam keadaan baik dia ada. Artinya begini, dia tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun juga. Abraham percaya ini. Yang ketiga, Abraham percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang menyediakan. Dalam Kejadian 22 ayat 8, ketika Abraham bersama Ishak menuju ke gunung untuk mempersembahkan Ishak, Ishak bertanya sama papanya, Pak, ada kayu, ada pisau, ada api, mana dombanya? Apa Abraham bilang? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Ini bukan perkataan yang dimulia anaknya, bukan. Ini bukan perkataan yang elus-elus anaknya supaya anaknya tidak takut, bukan. Tapi ini perkataan iman bahwa Abraham percaya bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk hidupnya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu mari kita mempercayai Tuhan sebagai Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, saya punya satu kesaksian. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu orang, dia hanya datang gereja 2 kali di gereja kita. Datang pertama ada jual basah, dia patori. Datang kedua tidak ada lagi basah, tapi dia datang. Dan akhirnya dia minta ketemu dengan saya. Ketika dia minta ketemu, dia kasih saya berkat sebuah amplop. Dan selanjutnya dia bilang begini, tolong nomor Pak Pendeta yang minggu lalu jual basah tidak dikenal dan tidak mengenal. Tapi selanjutnya dia mengirim uang untuk pendeta yang jual basah. Pendeta itu tidak datang ke sini, dia cuma titik basahnya. Ketika saya masuk di rancangan, karena saya pegang dompet belanja, jujur dompet belanja tipis sekali, hampir tidak ada uang. Tuhan sediakan. Amin. Amin. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan.
sebagai Tuhan yang menyediakan, maka apapun juga kehidupanmu, jangan usah takut. Yang penting engkau melakukan kebenaran, maka Tuhan berjanji, aku nyata yang engkau, aku menyediakan semua kebutuhan, dan Dia sediakan. Saya berulang-ulang bilang, ketika Elia butuh makan di Sungai Kerit habis airnya, Tuhan datang melalui burung gagak, bawakan minuman dan roti. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena burung gagak terkenal dengan ragusnya, tetapi Dia menyediakan. Selanjutnya, Abraham kenal Tuhan sebagai Tuhan yang membangkitkan. Dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19, dia berkata seperti ini, firman Tuhan berkata seperti ini. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji. Ia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunannya. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan telah menerimanya kembali. Dalam perjalanan menuju gunung untuk mempersembahkan Ishak, Ishak tanya, "Pak, ada kayu, ada api. Di manakah domba? Ada pisau, di manakah domba?" Tuhan yang menyediakan anak. Dalam pikiran Abraham, kalau memang Ishak harus mati, aku percaya bahwa Tuhan mampu membangkitkan Ishak untuk melanjutkan keturunan. Itu pikiran Abraham. Maka Ibrani bilang, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dengar baik, orang mati saja Tuhan bangkitkan, apalagi cuma sakit. Sekarang orang mati saja Tuhan bangkitkan, apalagi cuma sakit. Itu hal kecil bagi Tuhan, asalkan engkau bertindak sebagai orang yang beriman, yang mempercayai Allah, yang tahu siapa Allahnya. Maka hari ini jemaat Tuhan, tahu siapa Allahmu, kenal siapa Allahmu, supaya kita jangan sembarang menyembah, tapi ketika kita kenal Allah kita sembah Allah yang benar. Yang kedua, saya percepat saja. Yang kedua, kata percaya dalam kalimat, lalu percayalah Abraham kepada Allah, itu mengandung pengertian, aku tahu siapa Allah, dan aku akan berhubungan terus dengan Allah. Aku percaya Allah yang berjanji kepadaku, dan aku akan terus berhubungan dengan Dia. Bapak Ibu saudara-saudara, jika saudara baca dalam sejarah Abraham kemanapun juga, dia pasti bangun mesbah. Ketika selesai dia bangun mesbah, maka ada korban di situ, dia korbankan. Yang artinya dia punya hubungan dengan Tuhan. Maka dalam bagian lain Alkitab bilang, Abraham disebut sahabat Allah dalam Yakobus 2 ayat 23. Kenapa? Karena sangat dekat. Bahkan kalau saudara baca hubungan antara Allah dan manusia, hubungan Tuhan dan Abraham itu hampir sama dengan hubungan seorang istri dan suami. Bapak Ibu saudara-saudara, saya suami istri. Kalau saya di kamar, baru istri saya masuk kamar saya dalam kondisi tidur. Yang biasa masuk kamar saya anak saya Grace dan istri saya, aku yang lain. Saya akan tahu ini istriku
dan ini anak. Kenapa? Karena saya punya hubungan dengan mereka. Kalau dia jalan lewat depan pintu, saya tahu ini istri saya. Kenapa? Karena saya punya hubungan dengan istri saya. Kalau Anda punya hubungan dengan Tuhan, Anda tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita kerjakan. Amin. Maka jemaat Tuhan, mari bangun hubungan dengan Tuhan. Mulai setiap hari, bangun, mulailah dengan doa. Download Alkitab, taruh di HP-mu, sehingga dimanapun engkau pergi, baca Alkitab. Di sela-sela pekerjaan, bangun hubungan dengan Tuhan, baca Alkitab. Ketika engkau sementara gergaji, sepakatan dan lain sebagainya, mak plester, mau ojek atau apapun juga itu, sempatkan diri ketika dalam kondisi sepi, baca Alkitab. Karena itu kita sementara membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Dan yang ketiga dan terakhir, ketika Abraham berkata, aku percaya, maka sementara Abraham menyerahkan diri kepada Tuhan, ini Tuhan, kendalikan seluruh hidupku, jadilah sesuai kehendak. Kata percaya di situ mengandung arti, ini aku Tuhan, aku serahkan hidupku ke dalam tangan kasih-Mu dan kendalikan seluruh hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara baca, ketika Abraham keluar, dia langsung mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Mau kemana Tuhan antar, silakan. Mau Tuhan bawa ke lembah kelam, silakan. Mau Tuhan bawa ke hal baik, silakan. Tapi terkadang kita tidak. Dalam kondisi sulit, kita berteriak, Tuhan, kau di mana? Dalam kondisi baik, kita lupa Tuhan. Abraham tidak begitu. Abraham dalam kondisi sulit, dia datang dan tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Abraham dalam kondisi baik, selesai dia berperang, dia bangun misbah, dia bangun hubungan dengan Tuhan. Kata percaya di sini artinya memberi diri kepada Tuhan dan menyerahkan semua kendali kita kepada Tuhan. Biarkan hidupmu dikendalikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang kendalikan hidup, Dia akan membawa Anda kepada hal-hal baik. Walaupun Bapak Ibu kalau baca Mazmur tentang gembala yang baik, dia memberikan anak kepada yang rumput yang hijau, dia menyediakan makanan. Tetapi setelah itu, sekalipun melalui lembah kelam, kenapa harus melalui lembah kelam? Karena ketika melewati lembah kelam itu, ada padang rumput yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi domba-domba. Engkau mengalami masalah hari ini, biar Tuhan yang kendalikan ini. Engkau mengalami sakit penyakit hari ini, biar Tuhan yang kendalikan ini. Ketika Tuhan kendalikan hidupmu, maka yang ada, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Hidup Abraham dikendalikan oleh Tuhan, maka carilah hal-hal baik dalam kehidupan Abraham. Amin.